Hai Super Fighters, welcome to Super One Gen Z Talks. Jadi, bakat atau talenta adalah kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Oke, jadi kalau menurutku sebelum kalian bisa tahu bakat sama talenta kalian, kan harus tahu dulu hal apa yang kalian sukai. Jadi sebenarnya menurut Koko, bakat itu bisa dimulai dari apa yang kita suka dulu. Bener ya, banget, Ko. kita harus tahu dulu apa yang kita suka. Bahkan nanti bisa jadi profesi Bener. mungkin ya. Kalau yang dominan ini, kalau kita nggak latih terus, nggak eksplor terus, lama-lama juga bakal mudar kan. Ngomong-ngomong tentang bakatnya Koko, menurutku boleh nggak diceritain gitu? Gimana sih proses sampai akhirnya Koko menemukan bahwa oh ternyata seni itu bakatku. Iya, Koko suka di bidang seni dan juga apa contohnya. Nah kalau gitu kita boleh lihat nggak, Ko? Boleh banget, ini aku udah hasil foto karyanya lagi. Koko. Oke. Hai Super Fighters, welcome to Super One Gen Z Talks. Jadi tema episode kita hari ini adalah Feel the Rhythm. Nah hari ini kita bakal bahas banyak hal mengenai bakat dan juga talenta. Nah jadi mungkin teman-teman di sini masih bingung nih apa sih itu bakat ataupun talenta. Jadi bakat atau talenta adalah kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, bakat atau talenta ada dalam bidang akademis maupun non-akademis. Jadi, karena kita bakal bahas banyak hal mengenai bakat dan talenta, nggak afdol banget ya kalau misalnya aku bahas sendirian. Jadi, kita sudah kedatangan guest kita hari ini, yaitu Ketua Sounds Production. Halo semua, nama aku Justin Lawrence sebagai Ketua Sound acara ini, dan hari ini aku bakal jadi guest kalian di Super One Gen Z Talk kali ini ya. Wow, keren banget. Thank you ya, Ko, udah datang. Oke, jadi hari ini kita mau bahas lebih lagi nih, Ko, mengenai bakat dan talenta. Mungkin kita langsung mulai aja ya, Ko. Boleh. Jadi aku yakin Super Fighters di sini tuh beberapa masih bingung nih, Ko, mengenai bakat dan juga talentanya. Dan kita mau tahu pendapat Koko untuk gimana sih caranya untuk menemukan bakat dan juga talenta kita. Oke, jadi kalau menurutku sebelum kalian bisa tahu bakat sama talenta kalian, kan harus tahu dulu hal apa yang kalian sukai. Misalnya kalian lihat dari hobi kalian, contohnya si A suka olahraga, si B suka main musik. Kalau tiap hari mereka eksplor terus, telusuri terus, dalemin terus, habis itu waktu mereka pas progres buat mereka kembangin hobi mereka, mereka enjoy, itu bisa jadi salah satu bakat dari mereka. Terus contohnya kalau tadi aku ngomong kan, yang A suka olahraga, kalau hari per hari dia latihan terus, ngembangin skill dia, improve. Nah itu lama-lama kalau dia ngerasa di dalam dia ada potensi, kalau dia itu mungkin jago di bidang itu, kayak misalnya, kayaknya aku cocok nih jadi pemain basket terkenal. Nah itu bisa jadi potensi dari bakat mereka yang belum mereka ketahui. Oke, jadi sebenarnya menurut Koko bakat itu bisa dimulai dari apa yang kita suka dulu. Bener ya, banget. Ko. Kita harus tahu dulu apa yang kita suka. Bahkan nanti bisa jadi profesi. Bener. Mungkin ya, yang mungkin suka olahraga bisa mendalami bakatnya dan bahkan jadi atlet. Oke, mantap. Terus tadinya main musik juga bisa jadi musician gitu ya. Pianis gitu ya. Oke. Nah, aku juga mau tanya nih pendapat Koko mengenai orang-orang di luar sana yang masih mikir bahwa aku nggak punya talenta gitu. Menurut Koko gimana itu? Orang-orang nggak punya talenta, menurutku nggak ada sih kayak gitu. Pasti semua orang di sini, bahkan yang nonton ini pasti punya semua ya bakat dan talentanya sendiri-sendiri. Tapi mungkin mereka yang belum ketemu itu mereka kurang eksplor, kurang coba-coba hal baru. Jadinya mereka kayak belum tahu apa yang mereka sukai. Terus juga mungkin ada situasi di mana mereka ngira kalau diri mereka nggak ada potensi, nggak ada bakat. Tapi padahal orang-orang di sekitar mereka itu, mereka semuanya ngira kalau orang ini berpotensi banyak. Cuma dianya doang yang nggak pede gitu. Terus juga ada, setiap orang itu punya bakat yang dia dominan. Pasti ada yang kita dominan lebih mahir, ada yang kurang. Nah yang kurang ini pasti manusiawi kan, semua manusia pasti ada kekurangannya sendiri. Nggak ada yang perfect Nggak ada yang perfect gitu ya. Nah itu, kalau yang dominan ini, kalau kita nggak latih terus, nggak eksplor terus, lama-lama juga bakal mudar kan. Kalau kita males-malesan, terus biarin aja, itu pasti memudar. Maka dari itu, ayo teman-teman yang belum ketemu bakatnya mereka, segera eksplor terus, coba-coba hal baru terus. Oke, jadi sebenarnya nggak ada yang nggak punya talenta. Nggak punya ya, kok, pasti semuanya di sini punya kan. Tuhan kan sudah kasih kita semua ya. Cuman mungkin teman-teman masih ada yang kurang eksplor ataupun kurang mungkin menekuni gitu ya. Coba-coba hal baru aja pokoknya kan. Oke. Nah, kalau Koko sendiri nih ya, Koko udah menemukan bakat atau talenta Koko nggak?
Kalau aku sendiri harusnya udah ya, aku lebih fokus ke bidang seni nih. Jadi aku suka kayak nggambar, ngelukis, terus digital designing. Kok kamu sendiri ya Paket? Ya ketemu belum, ayo? Waduh, Coba. aku kena aku. Nah, kalau aku sendiri sih ini sih kok bakatku. Ya aku ini public lagi ngomong speaking ke ini ya? iya, aku Keren, suka keren. ngomong, agak ceriwis gitu orangnya. Keren. Iya, kalau aku gitu. Nah, Koko kan tadi bilang nih ya, Koko suka dalam bidang seni gitu ya. Mungkin kayak digital ataupun manual Ya, gitu ya, semuanya. dua-duanya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang bakatnya Koko, menurut boleh nggak diceritain gitu, gimana sih proses sampai akhirnya Koko menemukan bahwa oh ternyata seni itu bakatku gitu. Jadi ini dulu aku mulai belajar itu 2020 ya, pas pandemik, pas kita nggak bisa ketemu sama temen, di rumah terus, nggak bisa interaksi kan ya. Jadi pasti semuanya bosen tuh. Kamu bosen nggak di rumah? Bosen sih. Bosen kan? Maka dari itu aku coba kayak lihat-lihat sosmed, belajar kayaknya seni ini cocok deh buat aku. Jadinya aku belajar dari gambar, habis belajar gambar, belajar ngelukis, habis itu lanjut lagi ke tingkat lainnya digital designing gitu. Terus apa ya? Pas kita belajar itu pasti ada prosesnya kan. Nah, aku itu awalnya juga nggak mahir-mahir banget pas awal. Jadi kalau gambar itu masih stickman, terus kalau gambar muka orang itu kayak muka alien itu beneran. Nah, prosesnya itu dijalin aja kan. Kalau enjoy lanjutin aja. Terus kalau misalnya kalian sempet feel down gitu kayak kok hasilku jelek semua ya, kayaknya nggak ada bakat ya, nggak cocok di bidang ini. Itu kalau kalian dari awal udah ngerasa ada potensi, lanjutin aja nggak apa-apa kok. Kalian capek nggak apa, itu manusiawi gitu. Oke. Jadi Koko tadi dimulai dari iseng-iseng ya sebenarnya? Iya, suka. Aku dari kecil emang suka gambar sih, tapi aku pernah sempet take my time buat berhenti bentar, terus aku pas 2020 itu baru tekunin lagi gitu. Oke. Jadi awalnya mungkin emang dari kecil emang suka, tapi gara-gara online, gara-gara nganggur Tambah gitu suka ya. lagi. Tambah suka lagi, tambah dikembangkan. terus. Karena eman banget ya Koko. Iya, Kalau misalnya eman. Koko kan tadi ngomong sudah suka dari Iya. kecil ya. Tapi kalau misalnya ibaratnya nggak ada online gitu, nggak bisa nganggur Sampai kayak gitu. sekarang gini ya? Iya, sampai nanti takutnya nggak bisa dikembangkan kayak segininya sih. gitu ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga ada yang kayak gitu. Iya. Mungkin aslinya sudah punya, tapi karena nggak dikembangkan, dikembangin, jadi hilang gitu ya, mudar jadi gitu nggak kan ya. shine gitu ya, kok ya. Oke, Benar. jadi sebenarnya semuanya punya dan juga perlu untuk dikembangkan ya. Benar. Dan harus konsisten ya, kok ya. Konsisten, harus konsisten. Kalau kita malas-malesan tuh pasti kita bisa bosen gitu kan ya. Iya. Harus ditekunin ya, harus sampai akhir gitu. Benar. Jangan setengah-setengah Jangan ya, setengah-setengah Kok kalau ya. kerjain. Iya, karena eman banget kalau misalnya sudah hampir nih ya, hampir berhasil tapi gara-gara bosen ataupun males gitu nggak dilanjutin, akhirnya sia-sia gitu ya. Oke. Soalnya kan hobi ini bisa jadi profesi kita ke depannya toh ya, tadi kita bilang. Mungkin kayak kalau di bidang seni bisa jadi pelukis. Amin. Ataupun bisa jadi graphic designer atau kayak gitu-gitu ya, Kok ya. Oke, nah tadi kan Koko udah sebutin ya, Koko suka di bidang seni dan juga apa contohnya. Nah kalau gitu kita boleh lihat gak, Kok? Boleh banget, ini aku udah hasil foto karyanya lagi nih. Koko. Oke. Bentar ya. Ya, it's okay. Wow, Nah, ini. dibolehin. Aku suka ngelukis kayak hewan-hewan. Terus kalau kalian tahu kan artis-artis tuh banyak yang suka gambar pemandangan, suka gambar tumbuhan. Kalau aku sukanya lebih ke potret muka orang sih. Jadi kayak gini. Iya. Nah, aku Tapi suka tadi ada gambar. sapi ya, Kok ya. Aku suka gambar hewan juga sih. Oke. gini. Lucu ya sapinya Iya. ya. Terus ini kayak gini. Iya. Keren. Ada yang digital, ada yang manual ya, Kok ya. Terus juga kemarin tuh yang Engfest kemarin aku jadi masuk tim publikasinya mereka. Jadi kita bareng-bareng ini ngedit IG dan konten buat Engfestnya. Wow, Kayak keren gitu, ya. Keren. Nih, kita bikin konten-kontennya, terus ngedit feeds-nya Wow. gitu. Berarti Koko ini semua diembat ya? Yes. Manual bisa, keren Iya, gitu. Digital juga keren. Bahkan graphic design keren gitu ya. Wow, Thank you. keren banget. Oke. Nah, kalau gitu, boleh dijelasin lagi nggak, Ko? Kita mau tahu lebih lagi nih mengenai bakatnya Koko. Kan tadi seni gitu ya, berarti Koko lebih ke apa ya? Tipenya itu apa? Tipe seninya? Aku sih harusnya lebih ke semi realis sih. Oh, semi Jadi nggak realis. yang realis banget, tapi juga nggak yang kartun banget gitu. Jadi kayak Oke. semi-semi gitu lah. Oke. Kalau pemandangan gitu berarti kurang ya? Kurang sih kok Lebih ke aku. potret orang, muka manusia orang. gitu ya. Kalau mewarnai gitu biasanya
Kalau aku mewarnain lebih suka ke watercolor, tapi beberapa hari ini aku lebih condong ke pakai gouache sih. Oh, Gouache oke, tuh oke. kayak watercolor, tapi teksturnya kayak akrilik pas kalau udah kering gitu. Kayak campuran gitu ya antara watercolor sama keduanya. akrilik gitu. Oke, oke, keren banget kok. Nah, mungkin juga Super Fighters di sini tuh mau mengembangkan bakatnya. Koko bisa kasih tips-tips nggak untuk mengembangkan bakat? Oke. Jadi kalau kataku, kalau kalian mau ngembangin bakat kalian tuh gak usah setengah-setengah kayak tadi kita bilang ya. Terus kita harus explore terus. Iya. Kalau misalnya ada orang-orang di luar sana kayak guru kita, teman kita, terus orang tua kita ngasih saran atau motivasi, kita gak boleh kesel. Terus kita harus terima masukannya buat sebagai bentuk motivasi gitu buat kita improve ke depannya. Soalnya kan pasti mereka kayak ngasih kita saran tuh buat kebaikan kita sendiri toh, untuk sifat membangun gitu. Berarti kalau misalnya ada teman-teman yang waktu kita ngelakuin bakat kita gitu ya, waktu kita trial and error, tapi malah disinisin gitu, nggak usah Itu nggak usah dipeduliin dengerin ya. dulu. Iya Kita ya. lanjutin terus yang kita usahain dari dulu. Oke, justru harus jadi motivasi ya. Iya, terus untuk jangan lupa kita harus pede. Oh iya, Pede sama bakat kita. penting Kalau kita banget. nggak pede kan pasti nanti kayak males deh aku gambarnya aja semua, Iya. terus bakatku nggak ini kayaknya potensiku nggak ada Iya. kayak gitu. Lama-lama jadi pesimis gitu. It's okay ya to make mistakes kok. Nggak apa, nggak ada yang perfect kan tadi kita Iya, bilang. karena semua semua orang Koko. semua orang juga make mistakes gitu Iya, ya. bener banget. Awalnya mungkin jelek kayak Koko tadi. Oh iya, tadi Stickman. aku gambar awal-awal itu masih stickman, terus Iya. gambar muka orang kayak muka alien, Alien. kayak gitu. Bahkan Koko yang mungkin sekarang sudah expert Aduh. gini, awalnya tuh juga jelek. Aduh, kok jelek. gitu. Nggak, Iya. emang jelek kok. Awalnya juga masih banyak kekurangan gitu. Jadi, teman-teman di sini Super Fighters juga jangan khawatir buat ngembangin bakat, jangan malu-malu dan pede aja Iya, ininya pede ya. aja. Trial error tuh nggak apa Yes. Justru sinisan orang-orang harus jadi motivasi buat Batu kalian. lonjaan gitu ya. Iya, batu lonjaan bahwa oke, aku harus nunjukin teman-temanku Harus bahwa aku fire up bisa. gitu. Oke, Benar, oke. benar. Setuju, Oke, kok mantap banget. Thank you ya buat Thank you. waktunya. Nah, kalau gitu untuk penutup boleh nggak kok kasih beberapa kata motivasi gitu buat teman-teman di sini? Dari aku buat kalian-kalian di luar sana yang masih belum nemuin bakat dan talenta kalian tuh jangan pesimis dulu. Kalian pasti punya bakat itu sendiri kok. Semua orang pasti punya. Bahkan Catherine tadi yang jurnalis kayak ngomong-ngomong gitu ya. Iya. Itu bakatnya dia juga. Itu termasuk bakat. Nah, jadi kalian semua harus tetap coba-coba hal baru, explore yang belum ketemu. Kalau pasti kalian explore terus kalian kayak semangat buat ngembanginnya, pasti kalian lama-lama bisa ketemu bakat kalian kok. Oke, Semangat yang belum thank you ketemu. Ko, semangat Super Fighters. Nah, Koko kan juga tadi di awal sempat singgung ya bahwa Koko itu adalah ketua dari Sounds Production. iya. Boleh nggak sih Ko dijelasin tentang Sounds Production? Jadi kan orang-orang itu talentanya pasti ada dua macam, akademik sama non akademik Yeah. kayak dia. Nah, di sekolah kita ini kita ada organisasi semi formal atau klub namanya Sound Production. Kita itu mewadahi teman-teman yang fokus ke bidang non akademik, khususnya di seni, kayak seni literasi, seni musik, Oke, terus oke. seni rupa. Wow. Kita bakal sama-sama ngembangin talenta kita buat kepentingan bersama gitu. Oke, mungkin boleh disebutin nggak Ko beberapa contoh kegiatan dari Sounds gitu? Oh, jadi kita pernah waktu itu di belakang sini kita merayain Valentine. Tim Sounds kita nyanyi bareng kayak live akustik gitu. Kita wow. medley, terus juga ada Yang Jumat itu ya Ko ya? Iya, Oh, oke. Terus juga ada kita bikin yang baru-baru ini pas Valentine kemarin kita bikin cerpen, kita post di Medium gitu. Wow, keren. Keren banget. Nah, kalau gitu, kayak Koko kan tadi udah sebutin ya beberapa contoh karya dari Sounds. Dan aku yakin banget Super Fighters di sini pada penasaran tuh Wih, Ko penasaran. karya-karya dari Sounds Production. Kalau Benar. gitu, mari kita saksikan aja penampilan dari Sounds Keep Production. watching. One One- talk, One vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talks. Have a nice day. Thank you. The windows open, so that door. Denied that anymore. When you were on 8,000 satellites. 2 years I've run in City Hall. Far apart with no walls. Finally they're opening up the gates. There'll be actual real life people
standing there, a beautiful stranger, tall and fair. I wanna stuff some chocolate in my face. But then we laughed and talked all evening, which is totally bizarre. Nothing like the life I've led so far. For the first time in forever, there'll be magic, there'll be fun. For the first time in forever, I could be noticed by someone. And I know it's totally crazy to dream my friend romance, but for the first time in forever, at least I've got a chance. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always have to be. Conceal, don't feel, put on a show. Make one wrong move and everyone will know. But it's only for today. It's only for today. It's only for today. It's only for today. Tell the guards to open up the gate. For the first time in forever, I'm getting some dreaming of. Always have a chance to change my lonely world, a chance to find true love. Don't let them know it's tomorrow, so it has to be today. 'Cause for the first time in forever, for the first time in forever, nothing's in my way. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.